Akibat kasus korupsi APBDes, mantan Kepala Desa Pakujati Brebes divonis hukuman 5 tahun penjara. Kasus penembakan yang terjadi dengan korban istri seorang anggota TNI diduga kuat telah direncanakan oleh pelaku. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melakukan sidak minyak goreng dan bapokting di Pasar Kota Kendal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Mantan Kepala Desa Pakujati, Kecamatan Paguyungan, Kabupaten Brebes, akhirnya divonis 5 tahun penjara atas kasus korupsi. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 810 juta rupiah. Terdakwa kasus korupsi APBDes Pakujati, Kecamatan Paguyungan, Kabupaten Brebes tahun 2020, Ari Hendri Kusumo, akhirnya divonis Majelis Hakim Tipikor Semarang 5 tahun penjara dimotong masa tahanan. Tak hanya itu, terdakwa juga diputus Majelis Hakim untuk membayar denda sebesar 300 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara, termasuk membayar uang pengganti sebesar 810 juta rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Atas putusan Majelis Hakim yang diketuai Rohmat SH, terdakwa yang menjalankan sidang melalui online menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim. Kasih Intel Kejari Brebes Dwi Raharjanto mengatakan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa lebih berat, yakni 7 tahun penjara. Memang sudah melakukan penuntutan. Jadi penuntutan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sendiri, kemudian didukung dengan surat, ya. Dari persidangan tersebut, akhirnya kita meyakini, ya, bahwa terdakwa itu bersalah, ya, bersalah, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan perbuatannya itu kita menuntut terdakwa pidana badan selama 7 tahun penjara. Selain itu kita juga menuntut terdakwa untuk membayar denda, ya, denda sebesar 300 juta rupiah. Apabila tidak bisa membayar denda tersebut, maka bisa diganti dengan subsidiar kurungan selama 5 bulan. Kemudian karena ini menimbulkan kerugian keuangan negara, maka kita juga menuntut terdakwa untuk tambahan, yaitu untuk membayar uang pengganti sejumlah 810 juta rupiah, sebagaimana itu hasil dari perhitungan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli inspektorat, seperti itu. Terdakwa Ari Hendri Kusumo, mantan Kades Pakujati, kini mendekam di LP Kelas 2B Brebes. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga didampingi Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dan Kepala Dinas Perdagangan Kendal mengapresiasi pedagang yang menjual minyak goreng curah jauh di bawah head. Hal ini bisa menjadi percontohan daerah lain agar bisa menekan harga sehingga tidak membebani masyarakat. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengatakan, meski harga eceran tertinggi atau head minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram, sejumlah pedagang sembako di Pasar Kota Kendal, Jawa Tengah malah menjualnya di bawah head pemerintah. Secara umum, harga bapokting di wilayah Pasar Kendal, Jawa Tengah masih fluktuatif. Dalam kunjungannya ke Pasar Kota Kendal pada Selasa siang, Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga bersama Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menyambangi sejumlah kios sembako. Wakil Menteri berdialog dengan pedagang terkait ketersediaan bahan pokok dan harga di pasaran. Wakil Menteri menekankan pada kebijakan pemerintah yang memberikan head minyak goreng curah. Hasil pantauan terlihat pedagang di Kendal justru menjual minyak goreng curah jauh di bawah head pemerintah. Jerry Sambuaga mengapresiasi peran pemerintah daerah di Kendal yang bisa mengatur harga agar tidak melebihi head.
Menurutnya ini bisa menjadi contoh daerah lain di Jawa Tengah atau di Indonesia, sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Wakil Menteri yang juga berbelanja sembako mengatakan, ada beberapa komoditi yang naik dan turun, dan yang terpenting adalah ketersediaan barang di pasar aman. Melihat langsung dan memastikan ketersediaan harga barang pokok di pasar Kendal ya, itu terkondisikan dengan baik. Tadi kami lihat di beberapa pedagang, ya, saya fokus tadi di minyak goreng curah. Itu ternyata harganya itu di bawah harga HET. Ya, HET yang ditetapkan oleh pemerintah itu 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Ya. Tetapi ternyata di pedagang yang tadi kami sempat datang dan kami lihat itu harganya di bawah HET. Ya, bahkan itu lumayan jauh, 12.500 per kilogram. Jadi lebih murah, 3.000 rupiah per kilogram. Sementara Bupati Kendal Diko M. Ganinduto akan terus memastikan ketersediaan pasokan sembako di Kendal lancar dan tidak mengalami kelangkaan. Jika ketersediaan dan stok barang ada, maka akan menjaga stabilitas harga di pasaran. Ya tentunya kita akan berkoordinasi juga dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas perdagangan. Kita memastikan bahwa stok barang di Kabupaten Kendal ini harus bisa terjaga dengan baik. Jadi kalau stok barang itu terjaga dengan baik, insya Allah stabilitas harga juga bisa kita jaga dengan baik. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa pasokan bahan-bahan baku kepada masyarakat Kendal ini bisa dijaga dengan baik. Dan kita sudah antisipasi dari sebelum Lebaran ketika harga itu memang mulai meningkat, bisa kita lihat bahwa di Kendal peningkatannya tidak terlalu signifikan di daerah lainnya dibanding daerah lainnya. Jadi memang ada peningkatan tapi tidak sesignifikan di daerah lainnya, dan Kendal salah satu daerah juga yang turunnya lebih cepat dibanding daerah yang lainnya. Salah satu pedagang sembako Sudarso menyebut, harga minyak goreng curah kemasan jerigen Rp12.500 per kilogram, sedangkan jika menggunakan plastik ia menjual Rp13.000 per kilogramnya. Sekarang 12,5 itu pakai gembes. Kalau pakai plastik 13.000. 13.000 ya? Iya. Itu pakai syarat nggak, Pak? Nggak ada syarat pembeliannya? Tanpa syarat. Tanpa syarat ya? Nggak pakai KTP berarti Mas? Enggak. Itu terus sejak kapan Pak harga turun? Ini udah 2 minggu. 2 minggu ya? Sebelumnya 14. Itu dari 14 sampai 15.000. Kendal sendiri merupakan salah satu daerah yang penurunan harganya cepat dibanding daerah lain, meski ada kenaikan yang signifikan. Kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kendal dan dinas terkait sudah menyiapkan langkah jika ada kenaikan yang tinggi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kabupaten Jepara tetapkan status siaga tanggap darurat virus PMK oleh Kepala Daerah dan Jepara telah menduduki peringkat 6 di Jawa Tengah kasus virus PMK. Menanggapi hal itu, Bupati Jepara mengadakan rapat koordinasi penanganan virus PMK. Kemudian kesiapan logistik, stok vitamin kita hanya cukup 200 kali. PJ Bupati Jepara dalam rapat koordinasi yang dihadiri Forkompinda membentuk tim Satgas Penanggulangan PMK. Untuk mendukung kegiatan ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp485 juta untuk mengantisipasi menyebarnya virus PMK. Awal mula masuknya virus PMK di Jepara, kasus pertama kali ditemukan di Sowan Kidul, Kecamatan Kedung Jepara, pedagang membeli kerbau dari Jawa Timur. Kasus kedua terdapat di Desa Jelegong, Kecamatan Keling Jepara, pedagang membeli kerbau dari Jatirogo, Kabupaten Tuban, lalu diperdagangkan di Pasar Keling. Dan kasus ketiga, pedagang membeli kerbau dari Pasar Hewan Mayong yang asalnya dari Jawa Timur, setelah itu dibawa ke Kandang Boro Guwo Sobokerto, sehingga menjadi klaster terbesar di Jepara. Terdapat 5.304 atau 10% ekor sapi, 757 atau 30% ekor kerbau, 3.220 atau 5% ekor kambing, 1.388 atau 5% ekor domba, dan 107 atau 30% ekor babi diprediksi terancam virus PMK, dan total kasus virus PMK per 18 Juli 2022 di Jepara terdapat 1.398 ekor hewan yang terkena virus PMK, 789 ekor atau 56,4% telah diobati, 679 ekor atau 48,7% berhasil sembuh,
dan 21 ekor atau 1,5% mati, serta 9 ekor atau 6,6% terpaksa harus dipotong. Hari ini kita sudah sampaikan, saya sudah bersama-sama Forkopimda, kita berumus menetapkan Jepara sebagai wabah PMK. Itu pun berdasar dari surat Mentan. Sebagai tindak lanjutnya, kami sudah mengeluarkan status tanggap darurat PMK di Jepara untuk 13 kecamatan yang ada di Jepara. Nah, harapannya dengan adanya status tanggap darurat, maka teman-teman Satgas yang sudah dibentuk oleh kami segera bekerja dan segera untuk menanggulangi masalah PMK bersama-sama, baik dari Forkopimda, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Total terdapat kasus aktif 689 ekor atau 49,3% di Jepara dengan harapan sembuh 97,9%. Vaksinasi tahap pertama sudah berjalan. 3.000 dosis vaksin telah disiapkan dan untuk saat ini sudah 2.983 ekor hewan yang sudah divaksinasi. Harapan kedepannya dengan dibentuknya tim Satgas Penanggulangan Virus PMK ini dapat mengatasi virus PMK yang terjadi di Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Tommy Budianto, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi retiki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Aksi penembakan terhadap istri anggota TNI di Banyumanik, Kota Semarang pada Senin siang diduga telah direncanakan oleh pelaku. Ini terlihat dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah warga dan korban, di mana pelaku telah mengikuti sebelum penembakan terjadi. Peristiwa penembakan istri anggota TNI di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Senin siang diduga dilakukan secara terencana. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tembak dan dirawat di rumah sakit. Kapolres Tabes Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar menyampaikan, kuat dugaan pelaku sudah merencanakan aksinya. Hal ini berdasarkan dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah warga dan korban. Aksi penembakan telah direncanakan antara lain pelaku mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor. Para pelaku juga menutup seluruh wajahnya saat melakukan aksi penembakan. Yang pasti pertanyaan apakah ini direncanakan apa tidak, kami menyampaikan bahwa itu kuat dugaannya. Kenapa? Karena dari hasil pengolahan CCTV, di ekstrak CCTV-nya, itu kan kelihatan tuh ketika diintip, kemudian diikuti, itu sudah direncanakan oleh 4 pelaku yang dokumentasi CCTV-nya sudah kami serahkan kepada termasuk salah satu pelaku menerima telepon itu, Pak. Jadi misalnya kendaraan digunakan itu tidak menggunakan plat nomor. Kemudian para pelaku menutup wajahnya dengan zebo, dengan helm, dan memang dalam tanda kutip perencanaan itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Sebelumnya, pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor juga menunggu korban di persimpangan jalan. Kemudian ketika korban kembali ke rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah, pelaku membuntuti dan mengeluarkan tembakan. Terkait senjata yang digunakan pelaku, tim penyidik dari TNI dan Polri masih melakukan penelusuran kasus tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pembangunan tanggul laut di kawasan TPI Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Karangsari yang mulai dilakukan pada Januari lalu sudah mencapai sekitar 70%. Pembangunan tanggul ini bagian dari program Kota Tanpa Kumuh yang fungsi utamanya untuk mengatasi dampak rob yang masih terjadi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kendal Muhammad Nur Fauzi mengatakan, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang meliputi 2 kelurahan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat dengan anggaran sebesar 23 miliar rupiah mulai Desember 2021 sampai akhir 2022. Pekerjaannya meliputi pembangunan tanggul, tempat pejalan kaki, jalan beton, gapura, drainase, dan rumah pompa. Nur mengungkapkan awalnya anggaran yang diajukan untuk program Kotaku sebesar 65 miliar rupiah. Namun yang disetujui hanya 23 miliar rupiah. Oleh karena itu, program Kotaku tahap pertama belum bisa menyelesaikan secara menyeluruh. Ya, tanggul akan dibangun mulai dari sisi sebelah barat dari Kali Kendal sampai dengan ke timur di TPI Karangsari, kurang lebih 1000 atau 1 kilometer dengan lebar 6 meter lebar atas, kemudian 12 meter lebar bawah. Desain tanggul itu kita buat sudah lebih tinggi dari rob-rob yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang lalu. Jadi mudah-mudahan saya kira kalau nanti tanggul itu jadi, insya Allah bisa mengatasi rob. Sementara itu, Nur Ahmad Arwani, warga Kelurahan Karangsari berharap dengan dibangunnya tanggul bisa mengatasi rob yang sampai hari ini masih terjadi. Untuk itu, ia juga berharap pembangunan tanggul segera selesai. Yang terjadi robnya itu jam 10 sampai jam 5
Besar sekali truknya. Pada masuk rumah ya? Masuk rumah. Sudah berapa bulan itu, Pak? Jalan, udah 3 bulan ada. 3 bulan ya? Ya. Alhamdulillah ada rob, ada bantuan bangunan. Bisa jalan ke atas. Untuk program Kotaku tahap lanjutan, Disperkim Kendal sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat dan meminta bantuan dari provinsi, serta meminta dukungan lintas OPD, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini siap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.